maka masuk juga di dalam permasalahan ayat ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Salasah awal man yus'ar finnar. 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke api neraka. 3 orang ini semuanya tidak ikhlas, menginginkan dunia dari amal ibadahnya. Kita ringkas, yang pertama orang yang menginfakkan hartanya bukan karena Allah, tapi ingin sum'ah dan riya. Tujuannya agar disebut ana jawad, aku orang dermawan dari kaum muslimin. Kedua, seorang yang berperang, dohirnya dia berjihad di jalan Allah, tetapi dia tujuannya untuk patriotisme, membela kaumnya, membela partainya. Dan yang ketiga, penuntut ilmu, yang mana dia harusnya menuntut ilmu untuk Allah, tetapi untuk dunia. Bagaimana menuntut ilmu tujuannya untuk dunia? Agar dia mendapat gelar, dan digelari dia itu ustaz, dan digelari dia itu alim, likai yuqal annahu alim. Orang ini berilmu, orang ini syekh, orang ini qari Al-Quran, diriwayat seperti itu. Laqad qila, dan telah didapatkan oleh orang ini. Maka semua 3 orang ini mendapatkan gelar dulu di dunia. Dia seorang mujahid katanya. Maka nama jalan-jalan dan gang pun dinamakan oleh nama dia. Jalan Tengku Fulan, Jalan Datuk Rajo Fulan misalnya. Dan begitu pun orang mengenang dia di masjid-masjid. Di luarnya tertulis, masjid ini dibuat oleh Bapak Haji Fulan, Fulan, Fulan. Dan begitu pun dalam menuntut ilmu, dia mendapatkan yang dia inginkan. Kamu menuntut ilmu untuk apa? Agar dijadikan mudir di pondok pesantren. Kamu menuntut ilmu ke Yaman agar apa? Disebut alim dan mudah mendapatkan istri. Pergi 1 orang, pulang bawa tiket 12 orang. Dari anak dan istrinya. Karena mudah menuntut ilmu, mudah mendapatkan istri. Misalnya tujuannya untuk itu. Maka ini diinginkan dengan menginginkan dunia dari amalan-amalan soleh. Maka di dalam hadis disebutkan, di hadis yang 3 tadi, mereka orang pertama yang dilemparkan ke api neraka. Dan di ayat ini, mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ma makna wa hum fiha la yubkhasun? Makna la yubkhasun maknanya kata Qatadah dengan ma'ruf, sanad yang sahih dari Tobari. Maknanya adalah la yuzlamun. Mereka tidak didolimi. Apa yang diinginkan diberikan oleh Allah. Sehingga menginginkan dari menuntut ilmu, gelar-gelar yang membuat gelar-gelar itu profesor, doktor, mudah diterima di tempat-tempat mengajar, sehingga dia mengajar di kampus-kampus, uangnya banyak, dan dia menjadi pemimpin pondok pesantren dan sebagainya. Dan jika diundang, harganya 30 juta 1 kali tablik akbar dalam 1 masjid. Maka ini dia, jika dia tujuannya nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami berikan apa yang diinginkan dari niat tersebut, maka tidak kami zalimi. Namun apa? Ulaika ladina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Tetapi di hari akhirat kelak mereka hanya mendapatkan api neraka. Begitupun di dalam ayat yang kita i'rab ini. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami berikan dari apa-apa yang mereka laksanakan dulu. Di dunia diberikan. Dia menjadi dai kondang, menjadi dai sejuta umat. Karena menuntut ilmu dulu tujuannya mendapatkan gelar-gelar, ataupun tujuannya memang hanya untuk mempopulertaskan dirinya. Akhirnya dia diberikan oleh Allah. Wa qadimna ma ila ma amilu min amalin. Namun apa di hari akhirah? Faja'alnahu haba'an mansura. Dan syahidnya faja'alnahu fa harfu ataf. Maka ja'alnahu
ma'tufun, jumlah ini kemana? Wa qadimna, kepada wa qadimna yang sebelumnya. Maka faja'alnahu, maka domir dari ha, ja'alnahu di sini domir muttasil mabni ala dom fi mahalin nasab maf'ul bihi al-awwal. Lalu mana maf'ul yang kedua? Habaan, debu-debu. Maka Allah menjadikan amal-amal dia itu bagaikan debu. Maka habaan maf'ul atsani dalam keadaan mansub. Lalu mansura, kenapa mansub? Apakah maf'ul tsalits? Jawabnya rakus, pengen maf'ul terus. 1, maf'ul 2, maf'ul 3. Maka mansura ya sudah di-i'rab dengan yang lain lah. Jangan maf'ul 3 terus mansub karena maf'ul. Maka di sini kita katakan sifah habaan yang debu-debu yang beterbangan, tidak mendapatkan pahala di mizan menjadi berat, tetapi bagaikan debu-debu yang beterbangan dari amal-amal yang dulu bertahun-tahun dia menghafal Al-Quran, menghafal hadis, membaca dengan qiraah asyarah, mengi'rab Al-Quran, mentahqiq bahkan dari hadis-hadis mana yang sahih dan mana yang dhaif, namun semuanya habaan mansura. Allahul musta'an. Semoga Allah menjadikan kepada kita ikhlas dalam menuntut ilmu sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar ini di sisi Allah kelak. Qulu amin. Maka begitupun wajah pendalilannya di sini adalah habaan, di sini maf'ul yang kedua, dan ja'alnahu, maka di sini maf'ul pertama. Semuanya di sini menjadi 2 maf'ul bih dikarenakan masuk af'alu at-tasir. Faja'alnahu habaan, maka kami menjadikan amalan-amalan, domirhu kembali kepada amalan, min amalin faja'alnahu, ma'amilu min amalin faja'alnahu. Maka di sini menjadi af'alu tasir ja'ala, maka jadilah yang tadinya dalam bentuk bukan habaan mansura, bukan debu-debu yang beterbangan dari amal-amal di dunia dulu menuntut ilmu, atau di dunia dulu berjihad, atau di dunia dulu bersedekah seperti di hadis yang 3 tadi di Sahih Muslim. Kemudian dirubah oleh Allah, faja'alnahu, yang tadinya amalan-amalan salat, jihad, menuntut ilmu dan bersedekah, faja'alnahu habaan, kami menjadikan amal-amal tersebut menjadi habaan, menjadi debu yang beterbangan. Maka di sini yufidu at-tasyir au tagyir au tahwil. Dan begitupun misal yang kedua dari raddan, dan beristidlal penulis dengan ucapan Allah Jalla wa Ala di dalam matan, lau yaruddunakum mim ba'di imanikum kuffara. Maka lau di sini harfu masdar mabni ala sukun, dan dia harf la mahala lahu minal i'rab. Yaruddunakum fi'lun mudhari' marfu li tajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi subutin nun, karena dia min af'alil khamsah. Yaruddunakum, dan waw di sini waw jamaah domir muttasil mabni ala sukun fi mahali rafa' fa'il yaruddunakum, dan kaf di sini pada domir kum, domir muttasil mabni ala sukun fi mahali nasab maf'ulun bih, maf'ul pertama, wal mim lil jama'. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron, maka min ba'di imanikum min harfi jar ba'di ismun darf, dan dia majrur, wa alamatu jarrihi al kasrah min ba'di imanikum, imanikum mudhafun ilaih majrur juga. Lalu mana maf'ul tsani? Kuffaron, maf'ul bihi atsani mansub
wa alamatu nasbihi al-fathah adz-dzahirah. Maka begitupun di sini. Di sini fi'lu tasyir, di mana yaruddunakum. Ini poinnya harf af'al yang kedua, radda, yaruddu. Maka jika mereka mengembalikan mimba di imanikum, dari setelah keimanan kembali kepada kekufuran, ay kufaron, maka mereka mengembalikan diri-diri mereka menjadi kafir kembali. Maka radda di sini af'alu tasir, dari beriman kembali lagi kepada kekufuran. Itu maknanya. Dan yang ketiga, ittakhadha, mengambil. Beristidlal dengan ucapan Allah, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Maka waw di sini harfu istinaf, menunjukkan di awal jumlah wattakhadha. Maka ittakhadha, mengambil. Maka yang tadinya tidak menjadikan, tidak mengambil, sekarang mengambil, menjadikan. Wattakhadallahu, maka ittakhadha fi'lun madhi mabni alal fathah, lafdul jalalah Allah, fa'il marfu, wa alamatu rafihi ad-dhammah adz-dzahirah ala akhirih. Lalu mana maf'ul awal wa tsani? Ibrahima maf'ul awal. Allah mengambil Ibrahima, Allah menjadikan Ibrahima maf'ul awal, alamatu nasbihi al-fathah, khalilan maf'ul tsani mansub bil fathah wa tanwin. Baqiya soal di sini, kenapa Ibrahima tidak tanwin? Seperti khalilan tanwin, Ibrahima tidak tanwin, kenapa? Karena mamnu minas sarf, tidak boleh tanwin, sehingga Ibrahima hanya mansub dan khalilan dengan tanwin. Kenapa Ibrahima mamnu minas sarf? Apa ilahnya? Al-alamiyah wa al-ujmah. Al-ujmah maknanya bukan nama Arab, maka Ibrahim bukan nama Arab. Maka yang berkata, anakmu siapa? Namanya Ibrahim. Masya Allah, mengikuti Arab kamu. Bukan Arab, itu bahasa Ibrani. Namun karena disebutkan di Al-Quran, bisa kita katakan menjadi Arab. Namun asalnya bukan dari bahasa Arab. Maka ini dari misal yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan begitupun penulis menyebutkan dari misal sayyara dan wahaba. Untuk misal yang berikutnya, sayyara disebutkan wanahu sayyartu tina khazafan. Apa maknanya? Sayyartu, aku menjadikan. Maka di sini fi'lu tahwil, fi'lu tasyir. Aku menjadikan atin khazafan. Apa khazafan? Di sini kisahnya tentang pembuatan lempung menjadi keramik. Kalau antum melihat bagaimana keramik-keramik di zaman dulu, poci keramik yang mengkilap dan bagus, maka asalnya dari tanah. Sayyartu tina, maka aku menjadikan dari tanah itu lempung menjadi keramik. Setelah itu dibakar dan menjadi bagus. Maka ini maknanya sayyartu. Maka sayyartu atina khazafan. Sayyartu i'rabnya fi'il madi mabni ala sukun, dan dhamirtu di sini fa'ilnya. Lalu mana maf'ul awal wa tsani atina dan khazafan. Maka aku membuat, aku memproses, aku merubah dari tanah lempung keramik menjadi teko, menjadi tembikar, dan menjadi hiasan, dan seterusnya. Dan begitupun penulis memisalkan wahaba dengan wahabani Allahu fida'aka. Wahabani Allahu fida'aka. Maka i'rabnya wahabani, wahaba fi'lun madhi, dan nun wiqayah. Lalu mana maf'ulun bih? Maf'ulun bihnya adalah ya. Ini maf'ul awal. Wahabani, maka wahaba fi'il wa fa'il, nun wiqayah, dan ya maf'ul al-awwal.
Lalu lafzul jalalah Allah wahabani Allahu fa'il. Wa fida'aka maf'ulun bih wa huwa mudhaf wa dhamir kaf mudhafun ilaih. Lalu apa makna wahabani Allahu fida'aka? Di sini adalah doa kebaikan di kalangan Arab, sudah menjadi istilah wahabani Allahu fida'aka. Maka ini dari af'alut tasir, yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya tidak diberikan hadiah diberikan menjadi hadiah. Wahabani Allahu fida'aka. Dan untuk lafaz wahabani Allahu fida'aka itu sudah menjadi kalimat majmuk yang maknanya doa kebaikan seperti itu. Maka selesai dari matan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.